Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 32 hingga pasal 12 ayat 2. Saya hanya membaca 2 ayat saja Bapak Ibu terkasih, ayat 40 dan ayat yang kedua. Dengan 2 perikop, saksi iman dan nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 11 ayat 40 berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Kita sudah bersama-sama hidup 4 hari di tahun 2026 ini. Kita bisa menjalani 4 hari ini dengan begitu baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana keadaan selama 1 tahun di tahun 2025? Sepanjang 1 tahun ada banyak suka duka yang kita lewati bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak, suami dan anak-anak. Selama 1 tahun kita menjalani hidup ini dalam begitu banyak keadaan, banyak musim kehidupan dalam kehidupan kita. Lalu saya bertanya kepada Bapak Ibu terkasih, pernahkah Bapak Ibu merasa lelah dengan keadaan hidup ini? Merasa seolah-olah beban yang dipikul terlalu berat dan jalan di depan terasa begitu mendaki. Setiap langkah kita sedang berada dalam sebuah tantangan. Mungkin hari ini kaki Bapak Ibu saudara-saudari terkasih terasa goyah atau semangat mulai pudar. Namun ketahuilah, iman bukan tentang seberapa kuat kita berlari, melainkan tentang kepada siapa kita memandang saat kita mulai merasa tak berdaya dalam hidup ini. Hari ini firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 dan 12 mengingatkan kita bahwa kita tidak sedang berlari sendirian. Ada saksi-saksi iman yang sudah menang sebelum kita. Dan yang terutama ada Yesus yang sedang merentangkan tangannya, menantikan kita di garis finish. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita sejenak merenungkan kehidupan kita selama 1 tahun ini. Mulai kita tanggalkan lelah kita pada tahun 2025. Dan tahun 2026, arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, saya mengambil tema bagi kita, yakni pandanglah Yesus Kristus dan marilah berjalan bersama dengannya. Penulis Ibrani menyebutkan deretan nama-nama seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang berjuang dengan imannya, berjuang bersama dengan Tuhan. Ada banyak lelahan, kegagalan, kelemahan dalam hidup mereka. Di dalam sejarah, mereka bukanlah manusia yang sempurna. Mereka punya kelemahan dan kegagalan tadi. Namun yang membuat mereka dicatat dalam daftar pahlawan iman bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena iman mereka kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu terbukti nyata Bapak Ibu terkasih bahwa iman memberi kita kuasa menjalani kehidupan kita. Sama sepertinya iman yang diberikan kepada para pahlawan sehingga mereka mengalahkan kerajaan-kerajaan dan menutup mulut singa-singa. Kekuatan Tuhan, iman daripada Tuhan itu sungguh luar biasa menyertai mereka sehingga mereka mampu melewati begitu banyak tantangan di dalam hidup mereka. Yang kedua, iman memberi kita ketabahan. Sadarilah Bapak Ibu terkasih, kita sering merasa
keadaan kita begitu lelah dan kita merasa hidup ini tidak layak di dalam hadapan Tuhan. Kadang kita merasa hidup ini begitu sakit, begitu menyakitkan, begitu menderitanya, begitu putus asanya. Tetapi melalui iman, adanya ketabahan hati kita. Sebagaimana lainnya tidak mengalami kemenangan fisik, bahkan menderita dan dianiaya. Namun mereka tetap setia karena menantikan janji yang lebih baik daripada Tuhan. Iman bukan berarti hidup kita akan selalu mulus dan sukses secara materi, Bapak Ibu. Tapi iman adalah ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, baik saat kita menang maupun saat kita harus menderita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tahun 2026, kita mulai bersama-sama tanggalkan beban dan dosa kita. Seperti Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, setelah melihat bagaimana keteladanan para pahlawan iman tersebut, kita diingatkan bahwa sekarang giliran kita yang berada di lintasan lari agar dapat berlari dengan baik menuju kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Ada dua hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu terkasih. Yang pertama adalah tanggalkan beban. Beban bukanlah selalu dosa, tetapi bisa berupa kekhawatiran, kesibukan yang berlebihan, luka masa lalu yang menghambat langkah kita. Dan tanggalkan itu semua, sehingga di tahun 2026 kita berjalan dengan kehidupan kita yang baru, menjadi manusia yang baru, bukan menjadi manusia yang lama. Dan yang kedua adalah tanggalkan dosa yang menjerit. Dosa seringkali seperti tali yang mengikat kaki pelari, tidak mungkin mencapai garis finish jika kita membiarkan diri terus terikat pada kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam Ibrani 12 ayat 2, bagaimana cara agar kita tidak lelah dan putus asa dalam menjalani kehidupan ini? Jawabannya adalah mata yang tertuju kepada Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah pemimpin. Yesus adalah seorang yang sempurna dalam iman kita. Dia sudah lebih dahulu menempuh jalan penderitaan sampai pada kayu salib. Dia mengabaikan kehinaan demi sukacita yang disediakan baginya. Kini ia duduk di sebelah kanan tahta Allah sebagai seorang pemenang. Jika kita melihat ke arah masalah, kita akan tenggelam di dalam masalah itu. Jika kita melihat ke arah orang lain, kita mungkin akan kecewa dengan keadaan itu. Tetapi jika kita melihat kepada Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Hidup seorang Kristen adalah sebuah pertandingan lari maraton, bukan lari cepat. Kita butuh tekunan untuk bisa bersama dengan Tuhan, memandang Tuhan, lalu berjalan bersama dengannya. Ingatlah Bapak Ibu terkasih, janganlah menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Ingatlah bahwa ada awan-awan saksi yang menyemangati kita, dan ada Tuhan Yesus yang menanti di garis finish dengan mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita bersama merenungkan, lalu memeriksa hati kita. Apakah beban dan dosa yang selama ini menghambat lari kita? Sudahkah mata Anda benar-benar tertuju kepada Yesus setiap hari? Bapak Ibu terkasih, mulai dari sekarang kita mulai bersama di tahun 2026. Di setiap langkah perjalanan hidup kita ingat Yesus. Kita menyerahkan segala harapan, cita-cita, bahkan kehidupan kita bersama dengan Dia. Sehingga apa yang kita berikan menjadi persembahan yang sejati bagi Allah. Karena Allah adalah sumber kehidupan kita. Karena Allah adalah nafas kehidupan kita. Karena Allah, Yesus Kristus, yang menuntun kita pada kebenaran dan rancangannya ke depan. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Pandanglah Yesus hari ini dan mari berjalan bersama dengannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat kami kepadamu ya Allah. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat melewati tahun 2025 itu dengan baik. Dan kami mengawali hidup baru kami di tahun 2026. Pimpin kami menjadi manusia yang baru Tuhan. Sertai kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami kesehatan, kami kekuatan, beri kami umur panjang, berkati kami rezeki yang melimpah, sehingga hidup dan kehidupan kami dapat kami lalui dengan baik bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memegang tangan kami dengan penuh kekuatan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.